Korlantas Polri lakukan olah TKP digital kecelakaan drag race Kota Mobagu. Belasan ribu warga krisis air bersih dan lahan pertanian mengering. Merah putih raksasa dibentangkan di Gunung Siklop, Sentani, Papua. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. 8 warga yang menjadi korban dalam kecelakaan pada ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 telah dimakamkan pihak keluarga. Pemakaman berlangsung Senin 10 Agustus 2026 di sejumlah tempat pemakaman umum di desa masing-masing korban. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman yang turut dihadiri pemerintah Kota Mobagu dan jajaran Forkopimda. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman 8 korban kecelakaan dalam ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026. Satu persatu jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum masing-masing pada Senin pagi hingga siang. Proses pemakaman berlangsung penuh haru. Sejumlah pejabat pemerintah Kota Mobagu bersama jajaran Forkopimda tidak terkecuali Ketua Panitia Kegiatan, turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. 8 warga menjadi korban meninggal dunia setelah sebuah mobil pembalap kehilangan kendali dan menabrak area penonton saat berlangsungnya perlombaan di Kota Mobagu. Sementara itu, sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan sebagian korban dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kando Manado untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Mobagu kini memfokuskan perhatian pada seluruh korban yang masih menjalani perawatan. Pemerintah Kota Mobagu juga memastikan akan terus mengawal proses penanganan medis para korban hingga dinyatakan pulih dan diharapkan tidak ada lagi korban jiwa yang bertambah dalam tragedi ini. Belasungkawa ya, yang sedalam-dalamnya kejadian ini seolah terulang. Hari ini kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu. Dan kita juga fokus pada yang masih dirawat di rumah sakit. Tragedi ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Kota Mobagu. Penanganan para korban yang masih dirawat kini menjadi perhatian utama pemerintah, sementara proses penyelidikan insiden tersebut terus berlanjut. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, rasa duka masih menyelimuti keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Usai pemakaman, keluarga korban masih berusaha menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden drag race pada Minggu 9 Agustus 2026. Kesedihan masih dirasakan keluarga korban setelah salah satu anggota keluarga mereka meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan saat ajang drag race di Desa Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Salah satunya keluarga Nurhayati Pusung, warga Desa Pontodon. Nurhayati mengaku terpukul dan tak pernah menyangka sang ibu menjadi salah satu korban dalam peristiwa tersebut. Sebelum kejadian, sang ibu sempat berada di rumah dan memasak air. Setelah itu, Nurhayati tak mengetahui bahwa ibunya pergi menonton ajang balap yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Bahkan sang ibu sempat kembali ke rumah untuk mengambil payung sebelum kembali menuju lokasi balap. Tak ada pesan khusus yang disampaikan kepada pihak keluarga. Hingga tiba-tiba kabar kecelakaan terdengar, sang ibu menjadi salah satu korban yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun akibat benturan keras dalam kecelakaan tersebut, nyawa korban tidak tertolong.
ada sementara rebus air. Kemarin kita sunin tahu mama tuh udah pergi itu. Nah, pas mama pergi itu, mama udah balik ulang. So rebusan air kedua itu, mama udah balik ulang, ambil payung. Kong ada pergi ulang, so enggak bilang apa-apa mama. Kong enggak lama kemudian itu, so ada terjadi kecelakaan. Nah, enggak lama itu, so kita pergi mama adik, so datang Bataria. Tapi mama udah bilang, "Hai mama, siapa?" Mama dengan bilang so orang ada bawa di rumah sakit. Ada tangan itu cuma dada di belakang. Dada di belakang. Kemungkinan besar benturan. Sekarang dari panitia sendiri sudah datang di rumah sini atau dari wali kota? Sudah. So ada. Yang orang ada perhatian, yang orang sebagai orang susah, orang memberikan santunan. Tapi orang tua yang datang begitu berbeda. Orang sangat kehilangan orang tua kasihan. Ucapan bela sungkawa datang dari berbagai pihak. Keluarga korban juga menerima bantuan baik dari penyelenggara kegiatan maupun pemerintah Kota Mobagu. Meski berusaha ikhlas menerima kepergian orang tua yang dicintai dan mengenang orang yang disayangi, keluarga juga berharap peristiwa tersebut jadi pelajaran agar keselamatan penonton dan peserta menjadi prioritas dalam setiap event. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kecelakaan mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton dan menewaskan 8 orang serta melukai 9 lainnya, Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA. Teknologi ini digunakan untuk merekonstruksi kecelakaan secara digital dan membantu penyidik mengungkap secara lebih akurat rangkaian peristiwa kecelakaan. Tim Subdit Lakadit Gakum Korlantas Mabes Polri bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton dan menewaskan 8 orang serta melukai 9 orang lainnya di lokasi kejadian. Olah TKP ini dilakukan dengan menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA, di antaranya laser scanner serta drone untuk memetakan kondisi lokasi kecelakaan. 2 perangkat laser scanner ditempatkan di sejumlah titik penting lintasan, mulai dari area start, titik finish, hingga lokasi mobil pembalap menerobos pembatas dan menabrak kerumunan penonton. Sementara itu, drone diterbangkan menyusuri lintasan drag race untuk merekam kondisi lokasi secara menyeluruh. Teknologi Traffic Accident Analysis memungkinkan petugas merekonstruksi kondisi lintasan secara digital, termasuk posisi kendaraan, titik benturan, hingga lokasi para korban kecelakaan terjadi, tidak terkecuali dengan kecepatan kendaraan. Penggunaan teknologi ini dilakukan untuk membantu Polda Sulawesi Utara dan Polres Kota Mobagu mengungkap secara lebih akurat kronologi kecelakaan yang terjadi saat ajang balap berlangsung secara visual 3 dimensi, sekaligus mendukung proses pembuktian dalam perkara tersebut. Tim TAA yang oleh perintah Bapak Kakor-Lantas diturunkan dari Jakarta ke sini untuk bantu Polda Sulawesi Utara, khususnya Polres Kota Mobagu untuk mengungkap kasus kecelakaan yang ada di event drag race ini. Ini adalah metode ya secara ilmiah untuk mengungkap ya kejadian sebelum, saat kejadian dan pasca secara visual 3 dimensi. Ini nanti yang hasil yang didapatkannya maksimal 24 jam. Olah TKP berbasis teknologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran visual yang lebih utuh serta detik-detik terjadinya kecelakaan sehingga penyidik dapat memastikan faktor penyebab serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden ini. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara bergerak cepat menyikapi kecelakaan maut dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026. IMI Sulut membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terkait insiden yang terjadi di sirkuit non-permanen Kelurahan Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara pada Minggu 9 Agustus kemarin.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pemprov IMI Sulawesi Utara, Berti Alan Lumempo mengatakan, tim khusus yang dibentuk tersebut akan mengusut berbagai aspek pelaksanaan lomba, terutama yang berkaitan dengan sistem keselamatan. Investigasi internal tersebut akan mencermati sejumlah hal, mulai dari kondisi dan kesiapan lintas, sistem keselamatan perlombaan, sisi penonton, pemasangan barier atau pagar pembatas, hingga keberadaan zona aman bagi penonton. Tak hanya itu, IMI Sulut juga akan mengevaluasi pelaksanaan tugas pimpinan perlombaan, pengawasan perlombaan, petugas lomba, kesiapan tenaga medis dan evakuasi, serta sistem pengamanan kegiatan. Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan khususnya pihak-pihak yang ada di dalam IMI sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan, yang berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini. Dimana makanya saya bilang kita mendukung full ya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Polres Kota Mobagu, kita siap korporatif. IMI Sulut menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang terkait berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kecelakaan maut yang terjadi di dalam ajang Kejurda Open Turnamen Tidar Drag Race dan Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 menyebabkan 8 orang penonton meninggal dunia setelah ditabrak mobil peserta usai melewati garis finish. Kapolres Kota Mobagu membeberkan kronologi peristiwa naas yang juga menyebabkan 9 korban luka-luka. Kapolres Kota Mobagu AKBP Abdul Kholik menjelaskan awalnya kegiatan ini berjalan aman dan lancar. Dan pada hari Minggu terjadilah insiden yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 9 korban lainnya dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi pada pukul 16.00 WITA. Dragster bernama Christian Ngantung mengikuti balapan kelas kategori FFA atau Free for All saat melaju dengan kecepatan tinggi dan memasuki garis finish. Kendaraan yang dikemudikan Christian Ngantung mengalami masalah hingga mobil oleng ke arah kiri dan menabrak pagar pembatas terbuat dari kayu hingga akhirnya menerobos ke arah kerumunan penonton. Di lokasi kejadian, pembatas lintasan diketahui menggunakan pagar besi dan sebagian hanya menggunakan pagar kayu. Namun pembatas jalan tersebut tidak mampu menahan laju mobil hingga akhirnya kendaraan menerobos masuk ke arah penonton dan menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka-luka. Sehingga para korban dievakuasi oleh pihak kepolisian bersama panitia ke Rumah Sakit Umum Daerah Popundayan Kota Mobagu dan Rumah Sakit Monompia. Informasi awal dari TKP ya bahwa mengalami lepas kontrol gitu, sehingga kemudian setelah melewati titik finish atau garis finish yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga menghantam area area dari penonton. Saat ini pengemudi atau pembalap ini kan karena memang situasinya kemudian untuk penanganan medis lebih lanjut yang bersangkutan ada dirujuk di Manado ya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap insiden ini dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang yakni panitia kegiatan dan pengemudi mobil balap. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, informasi belasan ribu warga krisis air bersih dan lahan pertanian mengering akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggagalkan peredaran sabu seberat 2,5 kg dan 5,6 liter cairan sintetis.
Pengungkapan kasus peredaran sabu seberat 2,5 kg dan 5,6 liter cairan sintetis dilakukan selama periode Agustus 2026. Dari kasus ini, polisi menahan 16 pelaku. Terdapat 2 kasus yang memiliki barang bukti yang cukup besar, yakni pengungkapan kasus pada 4 Agustus 2026, di mana polisi menyita sabu seberat 2 kg, dan sehari setelahnya dengan barang bukti 5,6 liter cairan sintetis. Kemudian pasal yang kita terapkan secara umum yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup, kemudian paling singkat 6 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dampak musim kemarau panjang yang melanda Provinsi Gorontalo dalam 2 bulan belakangan terus meluas. Belasan ribu jiwa mengalami krisis air bersih dan sektor pertanian juga turut terancam. Dampak musim kemarau panjang yang terjadi selama 3 bulan belakangan di Gorontalo terus meluas. Hingga kini, BPBD telah mencatat ada sekitar 16.000 warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo, Wonobolango, dan Gorontalo Utara. Gorontalo, khususnya seluruh 3 kabupaten itu, yang Kabupaten Wonobolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Ini sudah mengalami beberapa wilayah terdampak, terutama kecamatan-kecamatan memang yang berada dalam ketinggian ini air bersih yang kurang di lokasi tersebut. Jadi ada 6.520 KK yang terdampak, kemudian ada 16.758 jiwa ini yang kita berikan distribusi air selama ini. Sementara ada sekitar 5.000 kepala keluarga lainnya yang juga tercatat di balai wilayah sungai turut mengalami krisis air bersih. Lahan pertanian juga mengalami kekeringan, terutama lahan yang tak ada hujan. Sistem irigasi yang ada menunjukkan penurunan debit air yang cukup signifikan, membuat pengairan harus menggunakan alat bantu tambahan. Mana BWS menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan, dan ini kita memiliki beberapa program kegiatan untuk penanganan kekeringan. Salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah. Walaupun sekarang beberapa daerah irigasi memang mengalami kekeringan, namun kita juga sekarang ini sedang membantu menggunakan pompa-pompa. Dengan adanya kondisi ini, tim gerak cepat saluran darurat atau hotline diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi musim kemarau panjang. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, musim kemarau yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin meningkat. Kondisi ini turut dirasakan pelaku usaha pangkalan tangki air bersih yang kini harus menghadapi keterbatasan pasokan air akibat sumber air tanah mulai berkurang. Sementara permintaan air meningkat dari biasanya. Memasuki puncak musim kemarau, permintaan air bersih melalui jasa tangki di Merauke semakin meningkat. Pemilik usaha pangkalan tangki air bersih menyebut, pada kondisi normal pihaknya mampu melayani sekitar 10 tangki per hari. Namun, saat musim kemarau, pihaknya hanya bisa melayani 5 tangki, sementara permintaan masyarakat dapat mencapai 20 tangki dalam sehari. Tingginya permintaan tersebut belum dapat dipenuhi lantaran ketersediaan air dari sumur sebagai sumber utama mulai terbatas. Permintaan sih banyak, tapi air tidak mampu. Sehari bisa 10. Kalau sekarang di musim kemarau? Paling 5. Kalau peningkatan pembelian ada, Bu? Sangat. Sehari bisa ada minta 20, tapi air tidak mampu. Berarti kendalanya di ketersediaan air itu sendiri ya, Bu ya? Kalau harganya, Bu, per tangki 20.000. Itu per berapa, Bu? Sekali ambil itu satu tangki itu 20.000, 5.000 liter. Kondisi serupa juga dirasakan para sopir tangki.
Berkurangnya debit air membuat proses pengisian membutuhkan waktu lebih lama, bahkan tangki tidak selalu dapat terisi penuh. Dari kapasitas normal pelayanan yang dapat mencapai sekitar 15 tangki per hari, kini hanya sekitar 6 hingga 7 tangki yang dapat dilayani. Dengan kapasitas tangki 5.600 liter dan dihargai sebesar 170 hingga 200 ribu rupiah per tangki. Sangat meningkat drastis, tapi masalah kendaraannya sekarang ketersediaan air yang kurang. Sumur sudah mulai kering, jadi saat kita isap itu bisa jadi nggak bisa penuh di tangki, sudah habis airnya di ini. Kita bisa mampu melayani sampai 15 rit. Kalau sekarang berapa Pak? Kalau sekarang paling tinggi 7, 6 itu aja. Kapasitas tangki kita kan 5.600. Kita standar terendah 170. Tapi kalau musim begini sudah bisa mencapai 200 up. Ya. Kondisi ini membuat sebagian pelanggan maupun supir tangki harus mencari sumber air alternatif. Pelaku usaha maupun supir tangki berharap ketersediaan sumber air dapat tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sebanyak 631 personel gabungan disiapkan untuk melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Sulawesi Tenggara. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, apel gelar pasukan dan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dipimpin Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji dan sejumlah stakeholder terkait. Polda menyiagakan 631 personel gabungan untuk lakukan pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Sulawesi Tenggara. Saat ini Polda Sultra mencatat terdapat 7 titik rawan Karhutla yang tersebar di 4 kabupaten di Sulawesi Tenggara, yakni 2 titik di Bombana, 1 titik di Kolaka Utara, 1 titik di Konawe Utara, dan 3 titik di Konawe Selatan. Menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri. Ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Karhutla sempat terjadi di kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara dari Maluku, saudara, menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan hutan lindung, pemerintah kota Ambon mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan dan melarang keras aktivitas membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini diambil menyusul kondisi cuaca kering yang rawan memicu perluasan titik api. Kebakaran hutan dan lahan kering yang terjadi di kawasan perbukitan hutan lindung di sekitar Kompleks Tain, Kota Ambon. Karena kondisi angin kencang sempat membuat api dengan cepat menjalar dan mendekati area pemukiman warga. Merespon peristiwa ini, pemerintah Kota Ambon langsung mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan atau pembukaan lahan pertanian baru dengan cara dibakar. Selain itu, sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, Pemkot Ambon kini telah menyiagakan sejumlah unit armada pemadam kebakaran beserta personel dinas pemadam di titik-titik rawan. Kami berharap situasi ini membuat kita lebih waspada. Kita menghadapi 2 tantangan besar. Satu soal kebakaran hutan, ancaman kebakaran hutan. Yang kedua soal ketersediaan air bersih. Karena itu memang pemerintah kota sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, berkoordinasi dengan jajaran pemerintah di bawah, negeri, desa negeri kelurahan. Jika ada yang membutuhkan, kami siap untuk menyalurkan air bersih, satu. Yang kedua, pemadam kebakaran dan semua pihak yang terkait
Kami minta untuk siaga jika terjadi kebakaran hutan di Kota Ambon. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke petugas jika kembali melihat kepulan asap di sekitar kawasan hutan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kebakaran rumah kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran membuat warga panik dan juga menghanguskan sejumlah rumah warga. Amukan si jago merah kembali menerjang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah menghanguskan puluhan rumah di Jalan Kandea, kali ini api kembali berkobar melahap rumah warga di Jalan Todopuli 15. Api dengan cepat membesar, merambat dan melahap bangunan tanpa sisa. Tiupan angin yang kencang semakin memperburuk kondisi kebakaran. Warga pun panik. Mereka mencoba menyelamatkan diri dan membawa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas berjuang lebih. Selang panjang pun ditarik demi menjangkau kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian usai melahap 6 rumah warga. Ada rumah kosong itu bahan terbuat dari semi permanen, ini ada papan dan sebagainya. Kemudian dia merembet ke rumah depan ini. Berdekatan memang Pak? Berdekatan. Di samping. Waktu kejadian ada jiwa penghuni rumah Pak tadi? Tidak ada. Penyebab masih dicari, masih diselidiki karena dari rumah kosong. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan kini dalam penyidikan pihak kepolisian. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, bendera merah putih raksasa dibentangkan di Gunung Siklop di Sentani, Jayapura, Papua. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespon demo peternak di sejumlah daerah yang menuntut penurunan pakan dan juga menstabilkan harga jual hasil peternakan. Mentan pun mengaku telah mengambil sejumlah langkah untuk merespon demo peternak. Mentan Amran Sulaiman bilang untuk kasus pakan ternak yang mahal, pemerintah akan memberikan subsidi. Pakan ternak yang disubsidi nantinya akan disalurkan Bulog. Sementara untuk harga hasil peternakan yang murah, Mentan telah meminta Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menyerap telur dan ayam hasil peternakan. MBG akan menyerap telur ayam. Kami sudah tertulis resmi dan telepon langsung kepala MBG. Sudah setuju. Yang kedua adalah minta pakan SPHP. Sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember. Harga pakan nanti kita sudah memberi harga SPHP disubsidi pemerintah dan itu disalurkan oleh Bulog. Saudara, bendera merah putih raksasa dibentangkan di Gunung Siklop di Sentani, Jayapura, Papua. Pembentangan ini dilakukan TNI bersama warga dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi TNI Habema menggelar kirap dan pembentangan bendera merah putih raksasa di Bukit Paralayang, Ifar Gunung, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kirap dan pembentangan bendera merah putih diikuti 1.200 peserta yang terdiri dari personil TNI Polri, Basarnas, pelajar, dan masyarakat umum. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirap bendera dari Kampung Toladan menuju kawasan Ifar Gunung. Tiba di lokasi, peserta kemudian melakukan pembentangan bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter. Panglima Korps TNI Habema Maijen TNI Yuda Airlangga mengatakan, pembentangan bendera ini menjadi simbol kebersamaan TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Maijen Yuda menyebut pembentangan merah putih di Gunung Siklop menjadi pesan dari Papua untuk terus menjaga kebersamaan, persatuan, kedamaian, dan keutuhan Indonesia.
Sementara, keterlibatan pelajar dinilai penting untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan semangat cinta tanah air sejak dini. Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan, kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter kali 80 meter. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sementara di Kota Palu, saudara, suasana meriah mewarnai halaman SD Negeri 20 Palu, Sulawesi Tengah, di mana saat para siswa mengikuti berbagai perlombaan tradisional dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gelak tawa dan sorakan para siswa terdengar saat mereka berlomba dalam sejumlah permainan yang menguji ketangkasan, konsentrasi, hingga keseimbangan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya lari kelereng, memakan biskuit dengan gerakan senam wajah, serta memasukkan paku ke dalam botol. Tak hanya permainan, para siswa juga diajak mengikuti senam sehat anak Indonesia. Kegiatan ini bukan sekedar untuk menciptakan suasana meriah menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, namun juga menjadi momen bagi para siswa untuk kembali menikmati permainan tradisional bersama teman-temannya. Kepala SD Negeri 20 Palu bilang, kegiatan perlombaan seperti ini rutin dilaksanakan setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, momen kemerdekaan tahun ini juga dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan gadget di kalangan anak. Dan saat ini anak-anak itu taunya digital, jadi dia mainnya game saja. Lama-lama kalau kita tidak mengenang kembali, dan ini sudah momennya untuk mengenang kembali permainan tradisional. Itu semua kita harus kenalkan kembali kepada anak-anak, dan saat inilah momennya di HUT RI yang ke-81. Melalui permainan tradisional dan aktivitas fisik, para siswa diajak untuk lebih banyak berinteraksi secara langsung, bergerak, serta bermain bersama teman. Semangat kemerdekaan pun tak hanya terlihat dari riuhnya perlombaan, tetapi juga dari keceriaan anak-anak yang bebas bermain dan bersosialisasi tanpa terpaku pada layar gadget. Rolis Muhlis, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, masa pembinaan tidak lantas memutus hak anak untuk belajar dan meraih cita-cita. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pendidikan justru menjadi salah satu prioritas untuk membekali anak binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Di balik tembok lembaga pembinaan masih ada harapan untuk menata masa depan. Salah satunya melalui jalur pendidikan formal. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur, anak binaan tetap diberikan kesempatan luas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Hingga Agustus 2026 tercatat 37 anak binaan aktif mengikuti pendidikan melalui program penyetaraan ijazah paket A, B, dan C. Program ini menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar anak, sekaligus menjadi bekal agar mereka tetap memiliki peluang melanjutkan pendidikan, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui program Indonesia Pintar. Kini sebanyak 8 anak binaan telah menerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar mereka. Sebanyak 37 anak binaan itu wajib mengikuti pendidikan. Dalam hal ini sekolah ada kejar paket A, B, dan C. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami di LPKA Kelas 1 Kupang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar.
Tak hanya pendidikan formal, melalui program pembinaan yang berkelanjutan, LPKA kelas 1 Kupang berkomitmen memastikan masa lalu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk kembali meraih masa depan yang cerah. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Pemkot Manado. Cek kembali data pendukung miskin ekstrim. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 102 SPBU di Provinsi Sulawesi Utara saat ini telah melayani pengisian BBM Biosolar B50. Langkah ini dilakukan untuk mendukung ketahanan energi nasional. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mulai melaksanakan penyaluran Biosolar B50 secara bertahap di wilayah Sulawesi sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Saat ini, implementasi penyaluran Biosolar B50 telah dimulai di sejumlah wilayah di Sulawesi, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, sebanyak 102 SPBU yang saat ini telah melayani pengisian BBM Biosolar B50. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi energi berjalan lancar tanpa mengganggu kebutuhan energi masyarakat. Sebanyak 590 SPBU di Pulau Sulawesi telah menyalurkan Biosolar B50 dan di Sulawesi Utara terdapat 102 SPBU yang sudah menyalurkan Biosolar B50 sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan tahapan implementasi program pada masing-masing SPBU yang telah ditetapkan. Penyaluran Biosolar B50 merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pencampuran biodiesel berbasis minyak nabati ke dalam bahan bakar solar. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional, lalu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Melalui perluasan penyaluran Biosolar B50, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus mendukung program transisi energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat, sektor transportasi, industri, maupun pelaku usaha di seluruh wilayah Sulawesi tetap terjaga. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, capaian sensus ekonomi di Sulawesi Utara telah mencapai 79,4% hingga awal Agustus 2026. BPS Sulawesi Utara optimis dengan sisa waktu 3 minggu terakhir, capaian pendataan akan mampu menyentuh target 100%. Pelaksanaan sensus ekonomi di Sulawesi Utara hingga awal Agustus 2026 masih berada di jalur yang sesuai target, dengan capaian sementara mencapai 79,4%. Bahkan 2 kabupaten di Sulawesi Utara telah hampir menyelesaikan seluruh proses pendataan, yakni Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski demikian, Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki memastikan pendataan tidak hanya berorientasi pada cakupan atau coverage, tetapi juga tetap mengutamakan kualitas data. Hal ini dinilai penting mengingat sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi ekonomi termasuk aktivitas usaha masyarakat secara real dan akurat. Biasa ini di mana-mana seluruh Indonesia ya, di ibu kota provinsi itu memang biasanya perlu ada dukungan yang lebih karena complicated ya. Katakan masyarakat, kita datang ke sana, petugas datang ke sana, tidak ada orangnya, pada kerja baru pulang malam dan sebagainya, itu complicated memang yang dukungan di Kota Manado. Dan kami dari tim provinsi juga seluruh organik turun ke lapangan untuk membantu di Kota Manado. Justru Sangihe ini tertinggi kedua setelah Boltara. Untuk memastikan seluruh proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu, Wateki juga telah menerjunkan sejumlah anggota BPS Sulawesi Utara untuk membantu proses pendataan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pendataan sekaligus memastikan kualitas data tetap terjaga. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, pemerintah Kota Manado melakukan pertemuan dengan ratusan kepala lingkungan guna melakukan validasi data kemiskinan ekstrim. Pemerintah Kota Manado menggelar pertemuan dengan para kepala lingkungan sekota Manado pada Senin sore. Pertemuan tersebut digelar untuk memeriksa kembali sekitar 200 kepala keluarga dalam usulan data penduduk kategori miskin ekstrim di Kota Manado. Wali Kota Manado Andre Ango bilang, salah satu kriteria penduduk miskin ekstrim adalah pengeluaran bulanan di bawah Rp300.000 sehingga beberapa nama yang dinilai tidak sesuai kriteria langsung dikeluarkan dari dalam usulan data. Koordinasi lah untuk membahas yang miskin ekstrim. Untuk masuk di miskin ekstrim ada sekitar hampir 200. Nah ini kita kan rapat bersama untuk membahas mana yang memang mau kasih masuk, mana yang belum mau kasih masuk. Karena tidak memenuhi syarat untuk miskin ekstrim. Pengeluaran miskin ekstrim itu pengeluaran di bawah Rp330.000 per bulan. Lebih lanjut, Wali Kota memastikan pendataan akan terus dilakukan dengan menyasar seluruh kelurahan di Kota Manado. Pendataan perdana akan dimulai pada Selasa 11 Agustus, dipimpin langsung oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Untuk mau backing dia ME keluar dari ME. Bagaimana caranya? Berarti orang harus support dia dengan dana di atas 330. Tadi sempat orang bicarakan yang Pauli 400.000. Tapi orang harus mempertimbangkan juga dia menerima lansia enggak, dia menerima PKH enggak. Nanti itu yang akan orang elaborasi lagi DP data. Berarti orang bayar DP selisih sampai orang dapat DP angka 400. Lenda mengatakan pendataan ini menjadi kunci penting agar kebijakan dan penanganan terhadap masyarakat miskin ekstrim yang diambil oleh pemerintah sesuai kebutuhan di lapangan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memperingati Hari Veteran Nasional, Kodam 15 Patimura Maluku menggelar kegiatan syukuran sekaligus berbagi bersama para veteran, pengemudi ojek online, tukang becak, dan jurnalis di Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan dan kepedulian kepada mereka yang dinilai turut berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat. Suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan syukuran peringatan Hari Veteran Nasional yang digelar Kodam 15 Patimura. Dalam kegiatan ini, Pangdam Patimura Maijen Dodi Triwinarto bersama jajarannya tidak hanya memberikan penghormatan kepada para veteran sebagai pejuang bangsa, tetapi juga berbagi bersama pengemudi ojek online, tukang becak, serta insan pers. Bantuan berupa paket sembako diserahkan secara langsung kepada para penerima. Maijen Dodi Triwinarto selaku Pangdam 15 Patimura mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para veteran sekaligus memperkuat kepedulian sosial terhadap masyarakat yang sehari-hari bekerja dan beraktivitas. Bagi para veteran, perhatian dan penghargaan yang diberikan menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka tetap dikenang hingga kini. Sementara bagi pengemudi ojek online dan tukang beca, bantuan yang diterima bisa meringankan kebutuhan sehari-hari mereka. Yang pertama, terima kasih kepada Panglima Kodam 15 Patimura yang telah memberikan jalinan kasih kepada kami tukang becak dan ojol di Kota Ambon. Kami berharap kegiatan ini akan terus dilaksanakan sehingga menjalin komunikasi yang baik antara TNI dan masyarakat di sekitar Kota Ambon. Terima kasih kepada veteran, terima kasih kepada Panglima, dan terima kasih kepada semua yang telah berjasa untuk kegiatan ini. Melalui kegiatan berbagi ini, semangat Hari Veteran tidak hanya dimaknai dengan mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan kebersamaan. Semangat perjuangan para veteran pun diharapkan terus menjadi inspirasi untuk membangun kepedulian, memperkuat persatuan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi terkini soal tragedi drag race di Kota Mobagu. Polisi telah periksa 15 saksi.
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 5 orang korban kecelakaan maut di kejuaraan drag race Kota Mobagu hingga Rabu saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Direktur Rumah Sakit Prof. Kando, Manado pada Selasa sore mengunjungi dan melihat langsung kondisi 5 korban dalam kecelakaan maut di kejuaraan drag race Kota Mobagu. Direktur Rumah Sakit Prof. Kando, Manado saat diwawancarai bilang, dari 5 korban, 1 korban dalam kondisi membaik dan segera akan dipulangkan ke rumah. Sementara untuk beberapa korban lainnya masih menjalani perawatan karena mengalami patah tulang. Ya, dari hasil telusur tadi, setelah kita mengunjungi kelima pasien korban tersebut, saat ini dalam kondisi yang cukup stabil, bahkan 1 yang sudah akan kita pulangkan besok siang rencananya, karena kenanya di daerah mata, dan yang pasien yang lain itu saya juga sangat mengapresiasi kerja tim medis kami yang gerak cepat, yang sudah berhasil menstabilkan keempat pasien yang lainnya juga. Pihak Rumah Sakit Prof. Kando, Manado memastikan akan melakukan perawatan maksimal bagi para korban, sehingga mereka bisa segera dipulangkan ke rumah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, penanganan kasus kecelakaan maut dalam ajang drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara kini ditarik ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut. Dari kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan membeberkan penarikan penanganan perkara tersebut dilakukan atas perintah Kapolda Sulut. Sebelumnya, kasus yang terjadi pada 9 Agustus 2026 itu telah ditangani Polres Kota Mobagu. Menurutnya, penyidik Polres Kota Mobagu telah menerbitkan laporan polisi model A pada hari kejadian. Sehari kemudian, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Hingga kini, sebanyak 15 orang telah diperiksa sebagai saksi. Mereka berasal dari berbagai pihak, diantaranya panitia, pelaksana kegiatan, korban, masyarakat, serta petugas keamanan. Polda Sulut juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses tersebut turut melibatkan Ditreskrimum dan tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri untuk menganalisis kondisi lintasan serta kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Dengan menerbitkan LP model A dan kemudian di tanggal 10 sudah langsung dinaikkan sidik. Dalam penyidikan ini sudah memeriksa sebanyak 15 orang. Ya, terdiri dari panitia, kemudian pelaksana, ya, kemudian juga ada dari korban, kemudian ada juga dari masyarakat, ya, kemudian juga ada dari panitia keamanan. Kasus ini atas perintah Bapak Kapolda hari ini akan dilaksanakan penarikan yang akan ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum. Terkait dugaan kelalaian dalam peristiwa tersebut, Kabid Humas menyebut penyidik menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau meninggal dunia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 16 atlet bulu tangkis lolos dalam audisi pencarian bakat atlet bulu tangkis di Makassar. 10 atlet terjaring lewat bakat dan 6 lainnya lolos melalui jalur turnamen. Audisi pencarian bakat atlet bulu tangkis PB Jarum digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. 233 peserta ikut audisi untuk kategori luar Pulau Jawa. Seleksi dilakukan untuk 3 kelompok usia putra dan putri, masing-masing usia 8 hingga 10 tahun, usia 11 tahun, dan usia 12 tahun. Dari hasil seleksi, 16 orang dinyatakan lolos, masing-masing 10 atlet terjaring lewat bakat dan 6 lainnya lolos melalui jalur turnamen. Seru sekali ya, artinya kualitasnya juga baik, kemudian pesertanya juga bervariasi dari berbagai macam klub dan pulau maupun kabupaten, sehingga semakin menarik, artinya
perkembangan bulu tangkis itu semakin melebar. Banyak sekali pemain-pemain baru gitu kan. Atlet-atlet yang anak-anak yang mulai suka dengan bulu tangkis. Akhirnya kita bisa melihat potensi-potensi yang baru, calon regenerasi bulu tangkis Indonesia yang melalui PB Jarum. Selanjutnya, ke-16 atlet lolos audisi akan jalani karantina pada bulan September 2026 mendatang di Kudus, Jawa Tengah. Akan jalani latihan selama 1 bulan sebelum resmi bergabung. Asis Amin, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Suma bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.